Padahal Sumatera Barat ketika setelah dari sebelum kemerdekaan sampai setelah merdeka itu kan tokoh-tokohnya luar biasa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana kasedonyo di mana saja berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita anak Minang masuk ini sedang takalok. Di ayun dibuai dek dendang lamu, dendang kejayaan dan kehebatan masa lalu tentang ranah Minang. Ranah Minang nagari para ulama, nagari para tokoh, nagari para pemikir. Itulah ungkapan-ungkapan orang banyak dari negari kita Minangkabau. Kita bangga, kita tak buai de kebanggaan itu. Sehingga kita tak kalau, sehingga kita dinina bobokan de kejayaan masa lalu tersebut. Kita lupa terserta, kita lupa untuk jago. Untuk menaruhkan perjuangan generasi dahulu Minangkabau telah menancapkan tiang-tiang kejayaan dan bendera-bendera kehebatan tanah Minang tersebut. Kita tahu dengan nama Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Imam Masjidil Haram, Khatib di Masjidil Haram, guru dari pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni guru dari pendiri Nahdlatul Ulama dan guru dari pendiri Muhammadiyah. Syekh Yasin Al-Fadani sanadnya dipakai di seluruh dunia karena beliau ahli sanad. Muhammad Hatta pemikirannya dengan kooperasinya sehingga digelari dengan Bapak Koperasi Indonesia, Wakil Presiden Indonesia pertama. Buya Hamka ulama dia gelar profesor dari Al-Azhar Mesir. Pendiri Kota Manila Filipina Raja Sulaiman, Presiden pertama Singapura. Tan Malaka, pencetus istilah Republik, dan masih banyak lagi pejuang atau nama-nama masa lalu yang membanggakan ranah Minang. Namun hariko mungkin saatnya kita tersentak, mungkin ala wakatunya kita jago dari lalu dan tidur lama. Turun dari buayan, turun dari ayunan buayan dendang masuk lamu tu. Keluar dari kebanggaan kehebatan masa lalu, sehingga kita bisa menaruhkan kejayaan satu kehebatan masa lalu tu sesuai dengan harapan pendahulu kita itu untuk ranah Minang selalu menjadi kebanggaan baik bagi bangsa maupun dunia. Tentu kita juga bertanya, selain karena buayan dan masa lalu atas kebanggaan ko, apa yang membuat putra Minang masuk ini tidak seperti putra Minang masa dulu yang selalu unggul dibanding suku-suku lain di Indonesia. Ada fase kehidupan yang tidak dijalani generasi saya ini
yang merupakan fondasi dasar menjadi manusia unggul putra dari Minangkabau tersebut. Pertama di zaman dahulu, orang dahulu tu menghadapi fase kehidupan yang pertama fase merangkak, masuk kita merangkak di rumah kaum, merangkak dididik, diajari, diasuh, diayah induk, dusana kaum mama sehingga timbul kecintaan terhadap dusana terhadap kaum dan pada keluarga. Nang kedua fase sampai kedua yaitu surau. Di zaman dahulu terutama anak laki-laki di Minangkabau lalu di surau. Di situ didikan dasar kemandirian telah mulai diajarkan, mendudukkan akhlak, moral, serta adab, sopan santun, nalah dimulai diajarkan di rumah, di lingkungan rumah kaum, dilanjutkan dengan mengaji di surau, membentuk akhlak, menciptakan moral dan membentuk adab sopan santun dalam kehidupan. Messi dadojo agama. Nang ketiga pasti tagak, yaitu setelah mengaji di tema surau di zaman dahulu sebelum ketampai itu lalu dilanjutkan dulu baraja basile di halaman surau. Filosofi sile di Minangkabau, sile di Minangkabau lebih banyak mengandung filosofi. Terkadang orang mengatakan sile Minangkabau tidak membunuh. Sebetulnya sile Minangkabau itu lebih banyak mengandung filosofi yang berpengaruh ke agama. Yang paling dasar dalam sile adalah yang diajarkan langkah tagak yang kudu-kudu dalam basile. Namun ada langkah kemampu, langkah kesampian, langkah ibu kalau istilah dalam basile. Langkah kemampu difilosofikan, langkah untuk maju dalam kebenaran. Langkah kalakang, langkah mundur itu masalah. Langkah kesampian kayak tidak maupun kesuo itu langkah isui, langkah mengindahkan silang sagedo, mengindahkan perselisihan. Itulah dasar filosofi dasar dari langkah tiga sile. Itulah diajarkan dari kita di generasi dulu. Selanjutnya setelah di fase ketiga masuklah ke fase keempat, baraja balari atau tampai balari, yaitu perantauan. Generasi muda Minang zaman dahulu kalau kapai merantau selalu telah melewati tiga fase tadi. Artinya orang tua terutama mama zaman dulu alun ke Malapeh ke menakannya orang tahu kalau tiga fase itu alun dilalui deh kemenakan. Artinya kalau istilah zaman dulu kalau alun putih sile dan karantau dulu. Di perantauan banyak melanjutkan pendidikan, sekolah, mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari pergaulan, atau menjalankan kehidupan itu sendiri. Artinya merantau karena dong bekerja, dirantau karena dong bauso, dirantau banyak menggalih, banyak bekerja di perantauan. Jadi anak Minang
kerantau Allah siap untuk menghadapi segala sesuatu yang dimungkinkan di perantauan. Modal ikulah dulu sehingga membuat perantau Minang zaman dulu menjadi kebanggaan kaumnya, kebanggaan negari, dan kebanggaan agama. Itulah sampai pasti yang dijalani deh anak Minang zaman siswa. Apa aja anak Minang zaman ini? Anak Minang zaman ini kalaupun lahir di kampung baik merantau, namun tidak mengalami pasti sampai pasti yang disebut tadi. Zaman ini mungkin anak lalu di surau Baraja Basile mungkinlah jarang ada di kampung itu. Ditambah lagi emang kini anak Minang lahir di rantau tidak mendapat pendidikan atau ajaran dari mama ataupun sana, tidak ada mengalami pasti lalu di surau untuk dasar kemandirian Baraja Basile itu tidak dialami. Namun terjadi kesuksesan di tengah rantau, jadi pedagang sukses, jadi pengusaha, jadi pejabat, lalu mengambil buah segala kehormatan di negara, diangkat menjadi datua di negari. Namun setelah gelar datua di Agiah hilang dari negari tanpa kepedulian, tak ada tanggung jawab kepada kaum di negari, mengadopsi adik luar ketika paralu pulang kampung mengaku sebagai putra daerah dengan embel-embel suku juga ladai untuk kebutuhan, untuk kepentingan baik politik atau lainnya. Karena pilkada, pileg, pilpres, segala datuk disandangkan sehingga mendapat dukungan dan mewakili atas nama daerah, kampung halaman, atas nama ranah Minang. Lalu apa kebanggaan? Tuah kepada kaum lima, tuah kepada negari di daerah. Kita jawablah orang-orang. Kita pikirkanlah, kita carilah, kita memang itu nanti jadi. Tradisi ku taruh berlanjut sehingga menular ke generasi seterusnya. Itulah yang merubah kebiasaan, itulah yang merubah tatanan, itulah yang merubah baruah dan kehebatan Minang, satu kejayaan dan Minang di masa lalu. Itu lihat di perantauan dalam Bausau orang Minang, kubah sayang itu semua orang Minang. Contoh rumah makan Padang, walaupun sagadang-gadang apapun KFC atau McDonald tegak di samping kedainya, kan tidak akan pernah menganggap itu saingannya. Namun kalau ada beberapa meter dari tempatnya buka, walaupun rumah makan ketek, tapi embel Minang itulah pasti saingannya. Punya tuh itu lihat di perantauan. Jangan tiba-tiba untuk menjadi mereka berkawan atau bekerja sama. Sangat sari. Iko salah satu hasil produk dari pemikiran zaman kini. Sama suara di perantauan banyak organisasi yang menamakan organisasi Minang, Bayak Persatuan Minang, Ikatan Keluarga Minang. Namun kita gadang di namu saja selama produk outputnya dari organisasi ko indah tampak Bayak tidak tampak keluar sebagai
produk unggulan dari kekuatan organisasi kita. Kita cuman menang di namu. Kalau orang-orang menganggap itu masih kompak, masih kuat, namun sesungguhnya kalau kita di dalam organisasi Minang itu raminya dialek. Kini banyak negari di daerah kita yang sedang pemilihan calon wali negari. Iko sangat sensitif seandainya kita di ranah Minang mengikuti demokrasi modern secara mutlak, karena pemilihan wali negari menurut penambu tidak bisa kita jadikan pedomannya demokrasi modern yang ada di dunia maupun di negara kita. Wali negari kalau menurut ambo indah membutuhkan oposisi, karena wali negari merupakan kepala negari yang akan membangun negari itu sendiri yang secara demokratif terlalu ketek, sehingga butuh kita bersama untuk membangunnya. Dalam persiapan pemilihan wali negari itu, kampanye tim sukses masing-masing anggota adalah mengarah seperti ketajaman dan keruncingan persaingan saat pilpres di 2009 balik. Di tahun 2009 balik 0102 itu Yowana sangat runciang. Yang paling itu heran, baik itu pintanya orang nama memunculkan istilah kampret cebong, karena kampret cebong tidak akan pernah bersatu. Mungkin kalau istilahnya cebong juga rundang, alisan nanggep itu mungkin, karena dua nama cebong kan, ketiga di kolam cie kan, namun itu kampret cebong. Iko bercelia pemilihan wali negari iko akan sensitif jika kita terjebak ke dalam kondisi yang telah terjadi di 2009 balik. Iko sangat merusak kekerabatan yang sangat kuat di negari kita selama ini. Harus kita ketahui dan kita saling ingatkan, dalam negari kita kok sangat ketek, itu masih saling berhubungan, banyak hubungan karena berdosana sesuku, banyak berhubungan karena tanda pernikahan, jadi pababisan, mama kaunakan. Iko harus kita lebih paluna dalam istilah keruncangan atau dan dipertajam persaingannya. Namun kita mari memunculkan ide-ide apa yang dibutuhkan oleh negari dari calon-calon yang memaparkan visi dan misi itu. Iko harapan ambo, karena yang sampai kalau lah negari dan pecah itu sangat susah kok merapikannya. Walaupun ada pantun atau lirik lagu, silakan dilanjut ya. Dahulu rabok nambah tangkai, kini keliki yo nambah babu. Dahulu ada nambah pakai, kini ko entah polah yang pegunung. Mungkin itu bisa menjadi pengek bagi kita, karena sangat disayangkan kita orang Minang lah mulai terabaikan ya di
maupun di negara itu sendiri. Mohon maaf, ambo bukan orang tidak pandai, cuman hanya mengeluarkan pemikiran yang ada untuk bisa kita diskusikan. Demikian Tok Kaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.